Meskipun tak ku mengerti apa yang ku alami, namun ku yakin Tuhan punya rancangan terbaik. Pertolonganku datang darimu, Yesus yang ku percaya. Yang tak mungkin bagiku, semua mungkin bagimu. Hanya Engkaulah jawaban hidupku. Yang tak pernah ku lihat dan tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Pertolonganku datang darimu, Yesus yang ku percaya. Yang tak mungkin bagiku, semua mungkin bagimu. Hanya Engkaulah jawaban hidupku. Yang tak pernah ku lihat dan tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Itu yang Kau sediakan bagiku. Aku temukan kasih yang sejati tiada pernah berubah, hanya di dalam-Mu, Yesus Tuhanku. Kasih yang telah Kau beri melebihi segala yang terbaik dalamku, tak berkesudahan, kekal selamanya. Diriku bawa kepadamu, hidup
berkenan bagimu. Biar hidupku bersinar bagi kemuliaan dan keraguan. Kebesaranmu ku bisa segalanya. Ku biar terbaik hanyalah bagimu. Hanya yang termulia berkenan bagimu. Biar hidupku bersinar bagi kemuliaan dan keagungan-Mu Tuhan. Kebesaran-Mu ku bisa segalanya. Yang terbaik. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara, dikasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dimanapun saat ini kita berada, mari Bapak Ibu Saudara persiapkan hati kita. Pada pagi hari ini kita bersama-sama, kita sepakat, kita datang untuk memuji, menyembah Tuhan. Dan percayalah Tuhan tidak bisa dibatasi oleh tempat, ruang, dan waktu. Percayalah bahwa hadirat Tuhan sanggup menjamah setiap kita. Mari untuk itu Bapak Ibu Saudara, segera persiapkan hidupmu, kita akan berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan buat kesetiaan-Mu, buat pemeliharaan-Mu, buat kasih setiamu yang tidak pernah ada habisnya di dalam kehidupan kami. Pada saat ini Tuhan, kami mau sepakat Tuhan, karena kami percaya hadirat Tuhan tidak bisa dibatasi oleh tempat, ruang, dan waktu. Untuk itu kami berdoa, kami satukan hati kami. Kami meminta biarlah kuasa Roh Kudus, biarlah hadirat Tuhan memenuhi setiap kami, setiap hati kami, di dalam setiap rumah-rumah sidang jemaat-Mu Tuhan. Mari Tuhan, nyatakan kuasa-Mu, nyatakan hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan kami rindu Tuhan pada saat ini, memberikan korban pujian, penyembahan yang terbaik untuk Engkau. Biar hanya Tuhan yang disenangkan, biar hanya Tuhan yang dimuliakan di atas pujian penyembahan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ini hidup kami, segenap roh, jiwa, dan tubuh kami bawa kepadamu sebagai persembahan yang hidup, persembahan yang kudus, dan yang berkenan kepadamu. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mulaikan ibadah kami. Haleluya. Amin. Terima kasih. Mari Bapak Ibu Saudara persiapkan hidupmu. Kita akan datang bersama-sama memuji dan menyembah Tuhan pada saat ini. Terima kasih Tuhan. Musim akan selalu berganti. Kasih Tuhan tetap abadi. Tak akan berubah sampai selamanya.
hidup kita senantiasa. Untuk itu Bapak Ibu Saudara, mari kita tinggal tetap di dalam Tuhan. Sebab hanya bersama dengan Tuhan kita aman. Hanya bersama dengan Tuhan kita memperoleh ketenangan. Hanya bersama dengan Dia kita kuat. Amin Tuhan. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenananmu ya. Salam sejahtera saya sampaikan bagi seluruh jemaat dimanapun saudara berada. Selamat pagi, selamat kita berjumpa lagi dalam ibadah online pada hari ini. Saya yakin semua kita memiliki kerinduan yang sama untuk kita bisa kembali beribadah di dalam gedung gereja. Tetapi situasi dan kondisi untuk saat ini masih belum memungkinkan, dan kita masih harus beribadah di rumah kita masing-masing. Tetapi saya mau beritahu setiap saudara yang saat ini sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan, biarlah sikap hati kita tetap sama ketika kita beribadah di gedung gereja. Tetap memiliki kerinduan yang besar untuk berjumpa dengan Tuhan pada hari ini. Tetap memiliki kerinduan yang besar untuk menerima benih kerajaan sorga. Itulah sebabnya bukakan hati saudara yang terbaik, supaya benih firman Allah ini bisa berakar, bertumbuh, dan menghasilkan buah.
Jangan ada aktivitas yang lain pada hari ini. Terus fokus dengan pemberitaan firman Tuhan. Persiapkan Alkitab saudara, baik Alkitab elektronik maupun Alkitab yang saudara miliki. Dan pastikan hari ini hati kita terbuka untuk menerima lawatan Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita pejamkan mata sejenak, kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur karena pada hari ini Kau masih memberikan kami kesempatan untuk boleh beribadah. Walaupun kami harus beribadah secara online, kami beribadah di rumah kami masing-masing dengan keluarga kami, tapi kami meyakini kuasa Tuhan tidak dibatasi oleh ruang, tempat maupun waktu. Engkau ada dan hadir di rumah kami masing-masing. Saatnya firman-Mu akan disampaikan. Berbicaralah kepada kami ya Tuhan. Kami butuh firman-Mu di masa-masa sulit pada saat sekarang ini. Firman-Mu lah yang akan memberikan kami kekuatan sehingga kami bisa melewati lembah-lembah kekelaman. Kami bisa melewati masa-masa sulit ini bersama-sama dengan Tuhan. Dan kami percaya berkat Tuhan dilimpahkan atas setiap kehidupan kami. Terima kasih. Kuasa-kuasa yang bukan dari Tuhan yang coba-coba mengganggu pemberitaan firman Allah, apapun bentuknya, yang coba-coba mengganggu konsentrasi kami tolak, kami singkirkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya kuasa Roh-Mu yang hidup yang ada di tengah-tengah kami. Berbicaralah Tuhan, kami siap untuk mendengar dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Nah, mari jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kita akan buka di dalam Mazmur 119 ayat 71 sampai dengan ayatnya yang ke-73. Mazmur 119 ayat 71 sampai dengan 73. Demikian bunyi firman Tuhan, bahwa aku tertindas itu baik bagiku, supaya aku belajar ketetapan-mu. Taurat yang Kau sampaikan adalah baik bagiku, lebih daripada ribuan keping emas dan perak. Tangan-Mu telah menjadikan aku dan membentuk aku. Berilah aku pengertian supaya aku dapat belajar perintah-perintah-Mu. Puji Tuhan. Nah, saudara, saya akan berhenti lebih dulu di ayatnya yang ke-71. Bahwa aku tertindas itu baik bagiku, supaya aku belajar ketetapan-Mu. Saudara, salah satu cara Tuhan mendatangkan kebaikan dalam kehidupan saya dan kehidupan saudara, yaitu melalui penindasan, yaitu melalui penderitaan, melalui kesengsaraan. Tuhan mendatangkan kebaikan dalam hidup kita bukan hanya melalui hal-hal yang baik, melainkan Tuhan bisa mendatangkan kebaikan, membuat hidup kita menjadi lebih baik, justru kadang-kadang melalui kesulitan yang kita hadapi, melalui penindasan yang kita alami, melalui penderitaan, kesengsaraan, saudara, yang kita hadapi. Bukankah Roma pasal 8 ayat 28 ini ayat yang sangat terkenal, saudara, bahkan mungkin saudara pun sudah menghafalnya. Tapi ada baiknya saya akan bacakan lagi Roma 8:28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Saudara, Tuhan bisa bekerja dalam segala sesuatu, baik yang buruk maupun yang baik. Hal baik bisa mendatangkan kebaikan dalam hidup kita. Hal buruk di tangan Tuhan juga bisa mendatangkan kebaikan di dalam kehidupan kita. Ya, tetapi saudara, keburukan itu akan tetap tinggal sebagai keburukan kalau sikap kita salah. Ya, jadi keburukan akan tetap menjadi keburukan atau menjadi kebaikan bagi kita, tergantung bagaimana kita menyikapi keburukan itu. Kalau kita menyikapi dengan cara yang benar, maka keburukan itu Tuhan bisa pakai untuk mendatangkan kebaikan di dalam kehidupan saudara dan saya. Jadi sikap kita itu akan menentukan hasil akhirnya. Ketika kita masuk dalam proses penindasan, proses kesukaran hidup, seperti hari-hari ini, ya, umat Tuhan, bahkan semua manusia sedang mengalami masa-masa sulit. Saudara,
tetapi bagaimana sikap kita ini akan menentukan hasil akhirnya. Ya, saudara, dalam kehidupan kita di dunia ini tidak jarang Tuhan mengizinkan kita menghadapi berbagai rintangan, berbagai tantangan, berbagai macam penderitaan, ya, kesukaran, bahkan penindasan. Nah, yang harus kita perhatikan adalah bagaimana sikap kita menghadapi pencobaan itu. Bukan besar kecilnya pencobaan, bukan besar kecilnya masalah, tapi bagaimana sikap kita, respon kita, reaksi kita di dalam kita menghadapi persoalan yang datang dalam hidup kita. Saudara, satu masalah yang sama bisa disikapi oleh orang dengan cara yang berbeda, dan tentu saja hasilnya pasti berbeda. Sikap yang salah akan membuat keburukan tetap tinggal sebagai keburukan, tapi sikap yang benar justru akan mengubah keburukan menjadi kebaikan di dalam kehidupan kita. Saudara, kalau sikap kita benar, penderitaan Tuhan sanggup ubah untuk menjadi kebaikan kita. Ratapan Tuhan sanggup ubah menjadi tari-tarian. Mazmur 32:12 berkata, "Aku yang meratap telah kau ubah menjadi orang yang menari-nari. Kain kabungku telah kau buka, pinggangku kau ikat dengan sukacita." Saudara, jadi kalau sikap kita benar, kita akan menemukan kekayaan sorgawi, harta sorgawi. Kalau sikap kita benar, saudara, sampah pun bisa Tuhan ubah menjadi harta, ya, menjadi kekayaan yang tak ternilai dalam kehidupan kita. Tuhan bisa mengubah kesengsaraan itu justru menjadi harta sorga bagi saudara dan saya. Ya, nah, mungkin saat ini saudara sedang mengalami penderitaan, menghadapi kesukaran hidup. Saudara, beberapa bulan terakhir ini kita mengalami pergumulan yang sama, masalah yang sama, hidup semakin sulit. Saudara, tetapi percayalah, semuanya ini hanya sementara, hanya sebentar. Saudara, Tuhan sanggup untuk mengubah masa-masa sulit ini, penderitaan ini. Bahkan Tuhan jadikan menjadi satu harta yang tidak ternilai, harta yang indah di dalam kehidupan kita. Roma pasal 5 3 sampai dengan 4 berkata begini, "Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Dan ketekunan menimbulkan tahan uji. Dan tahan uji menimbulkan pengharapan." Nah, sebelum kita lebih jauh, saudara, melihat bagaimana sih sikap kita atau harta apa sih yang akan kita dapatkan ketika kita mengalami penindasan. Tadi kita berkata, "Aku tertindas itu baik, supaya aku belajar hukum-hukummu, belajar ketetapanmu, belajar firmanmu." Jadi kita belajar firman Allah itu bukan hanya lewat Alkitab. Kita belajar firman Allah bukan hanya mendengarkan khotbah, tapi kita belajar hukum-hukum Tuhan, perintah Tuhan, firman Tuhan, bahkan melalui penindasan, melalui kesengsaraan. Kita bisa banyak belajar harta sorgawi di sana, saudara. Nah, sebetulnya ada 3 macam sikap seseorang di dalam menghadapi masalah, di dalam menghadapi penindasan, di dalam menghadapi pergumulan. Yang pertama, saudara, sikap orang yang biasa-biasa saja. Maksudnya, dia menghadapi masalah hidup, ya dia hanya pasrah, menyerah kepada masalah. Ya sudah, memang kalau ini memang harus terjadi, mau apa? Kalau memang ini sudah nasib saya mau apa? Saudara, ini sikap yang pertama, ya, dari orang yang menghadapi masalahnya pasrah, ya, bukan pasrah kepada Tuhan, tapi pasrah kepada masalah, menyerah kepada masalah. Kemudian sikap yang kedua, saudara, itu sikap orang yang bodoh. Kalau yang pertama tadi, biasa-biasa saja, ya, kalau sudah nasib saya mau apa? Ya, nggak ada semangat untuk dia berjuang untuk memperbaiki hidupnya, memperbaiki masa depannya. Dia menyerah kepada keadaan. Sikap yang kedua itu sikap orang yang bodoh, saudara. Ya, ketika menghadapi tantangan hidup, apa yang dilakukan? Kecewa, ya, tawar hati, putus asa, saudara. Bahkan mungkin mengambil jalan pintas, shortcut untuk menyelesaikan masalahnya. Ya, orang bodoh itu akan menyalahkan banyak orang. Orang-orang di sekelilingnya semua disalahkan. Bahkan Tuhan pun bisa disalahkan. Itu sikap orang yang bodoh. Ya, kemudian
sikap yang ketiga tentu saja sikap orang yang bijaksana. Ya, jangan menyikapi masalah dengan biasa-biasa, ya sudahlah, menyerah kepada nasib, menyerah kepada keadaan. Ya, atau saudara jadi orang yang bodoh, menyalahkan situasi kondisi, menyalahkan pemerintah, ya, menyalahkan orang tua, menyalahkan istri, menyalahkan suami. Hanya cari kambing hitam, saudara. Itu sikap orang yang bodoh. Tapi mari kita menjadi orang yang bijaksana. Sikap orang yang bijaksana itu ketika menghadapi kesukaran, dia bisa memandang kesukaran, pencobaan, penindasan itu sebagai kesempatan untuk dia belajar hukum-hukumnya Tuhan. Belajar untuk supaya imannya bertumbuh, growing. Ya, belajar lewat penderitaan dan penindasan itu. Kasihnya kepada Tuhan bertumbuh. Pengharapannya bertumbuh. Itulah orang yang bijaksana, saudara. Ya, nah, sekarang mari kita akan melihat, kita kembali kepada Mazmur pasalnya yang 119 tadi. Ya, harta apa saja sih yang kita bisa dapatkan di balik penindasan, di balik kesengsaraan? Saya kembali ke ayat 71 tadi, bahwa aku tertindas itu baik bagiku, supaya aku belajar ketetapan-ketetapanmu. Saudara, ketetapan Tuhan atau firman Tuhan itu mutiara. Ya, itu harta. Firman Allah ini harta, saudara. Minggu yang lalu saya sempat katakan, Anda bisa kehilangan omset, Anda bisa kehilangan gaji, Anda bisa kehilangan harta, ya, duniawi ini. Anda bisa kehilangan segala sesuatu, tapi jangan sampai kau kehilangan iman. Karena ketika kau kehilangan iman, sesungguhnya kau sudah kehilangan segala sesuatu. Ya, segala sesuatu boleh hilang, tapi kalau kau masih memiliki iman, dengan iman itu engkau bisa mendapatkan lagi apa yang hilang. Dan sebabnya, saudara, jangan sampai kau kehilangan iman. Iman timbul dari mana? Dari firman Allah, mendengarkan firman Allah. Bertumbuh melalui pencobaan dan penderitaan. Ya, jadi hukum-hukum Tuhan, firman Allah, itu adalah harta yang tak ternilai, saudara. Nah, ketika kita tertindas, ketika kita menghadapi pencobaan, di sana kita bisa belajar hukum-hukum Tuhan. Kita bisa belajar ketetapan-ketetapan Tuhan. Dan itu merupakan harta. Nah, ada harta yang tersembunyi di balik penindasan. Ada harta yang tersembunyi di balik penderitaan dan pencobaan yang saudara dan saya alami. Apa itu? Yang pertama, saudara, saya kalau boleh kasih nama, yang pertama adalah harta yang bernama kesabaran. Ya, kesengsaraan, saudara, mengajar dan melatih kesabaran kita. Ya, seperti kalau kita baca di toko Alkitab, salah satu tokoh yang banyak mengalami penderitaan, ya kita sudah tahu, salah satunya adalah Ayub. Saudara, Ayub ini orang yang menghadapi begitu banyak penderitaan, tetapi kemudian setelah dia bisa melewati masa-masa sulit dalam hidupnya, Ayub keluar dari kesengsaraannya. Bahkan kemudian kalau kita baca di dalam Yakobus, kita bisa mendapati Ayub ini orang yang kemudian memiliki karakter kesabaran. Dari mana datangnya kesabaran itu? Dari mana harta kesabaran dimiliki ini datangnya? Dari penderitaan-penderitaan yang dialami, dari masalah-masalah yang dihadapi. Ya, makanya coba kita lihat ya, Yakobus pasalnya yang kelima. Yakobus pasalnya yang kelima ayat yang ke-10 sampai dengan ayatnya yang ke-11. Saudara-saudara, turutilah teladan penderitaan dan kesabaran para nabi yang telah berbicara demi nama Tuhan. Sesungguhnya kami menyebut mereka berbahagia, yaitu mereka yang telah bertekun. Kamu telah mendengar tentang ketekunan Ayub, dan kamu telah tahu apa yang pada akhirnya disediakan Tuhan baginya, karena Tuhan Maha Penyayang dan penuh belas kasihan. Ayat 10 berkata, saudara-saudara, turutilah teladan dan penderitaan, ya, dan kesabaran para nabi yang telah berbicara demi nama Tuhan. Kemudian disambung lagi, sesungguhnya kami menyebut mereka berbahagia, yaitu mereka yang telah bertekun atau bersabar. Kamu telah mendengar tentang ketekunan atau kesabaran Ayub, dan kamu tahu, ya, apa yang pada akhirnya disediakan Tuhan baginya Ayub. Semua yang hilang dikembalikan lagi. Kenapa? Karena Ayub tidak kehilangan iman. Ayub masih memiliki harta. Semua hartanya habis, tapi dia masih memiliki harta ilahi, harta sorgawi. Itulah firman Allah. Itulah imannya dia kepada Tuhan. Dan karena imannya tidak hilang, maka semua tadi yang hilang itu
dikembalikan lagi oleh Tuhan. Saya menyadari beberapa bulan ini omset saudara banyak yang hilang, income saudara banyak yang hilang. Ya, tapi ingat sekali lagi, jangan kau kehilangan harta yang satu ini. Harta yang lain boleh hilang, tapi harta yang satu ini jangan hilang dari hidup saudara. Itulah firman Allah, itulah iman. Jaga iman saudara. Jangan sampai iman sudah hilang. Kenapa? Karena iman itu harta, ya, yang Tuhan berikan kepada kita. Dan harta ini saudara melahirkan kesabaran. Dari firman Allah, saudara, yang kita hidupi, saudara, itu melahirkan harta yang tersembunyi yang pertama, yaitu kesabaran. Saudara, kesabaran itu harta rohani yang Tuhan berikan kepada kita melalui penindasan, melalui kesukaran, melalui pencobaan. Itulah sebabnya jangan terburu-buru untuk mengambil keputusan di saat saudara sedang di masa-masa sulit. Ya, jangan terburu-buru mengambil keputusan ketika saudara masih ragu, masih bimbang. Ya, belajar sabar dan belajar tekun untuk menanti waktunya Tuhan. Nah, salah satu ujian kesabaran saudara yang harus saya lalui ketika saya berada di ruang isolasi beberapa waktu yang lalu. Saya bersyukur tanggal 26 April, hari Minggu kemarin, setelah kita beribadah secara online, saya mendapatkan kabar baik bahwa saya sudah 2 kali negatif dari COVID-19, sehingga dokter berkata bahwa pendeta sudah bisa pulang, ya, tetapi harus tetap mengisolasi diri ya di rumah selama 14 hari. Saya bersyukur, saya berterima kasih kepada Tuhan. Pada akhirnya perjuangan saya selama 31 hari di rumah sakit itu. Saya masuk rumah sakit tanggal 26 Maret, saudara. Ya, saya keluar 26 April. Jadi selama 31 hari itu Tuhan memproses hidup saya. Tuhan melatih kesabaran saya. Saudara, Tuhan melatih iman saya. Tuhan melatih pengharapan saya. Di saat-saat titik terendah dalam hidup saya. Di saat saya sudah pasrah, ya, total sama Tuhan. Saya tidak pasrah kepada penyakit saya tidak pasrah kepada keadaan yang sedang saya hadapi, tapi saya pasrahkan hidup saya ke dalam tangan Tuhan. Saya selalu berkata di rumah sakit itu berkali-kali, berulang-ulang, hampir tiap hari, selalu saya berkata, Tuhan, hidup dan matiku ini ada di tangan-Mu, bukan di tangan virus corona ini, bukan di tangan penyakit ini, tapi hidup dan matiku ada di tangan Tuhan. Sebagaimana Engkau berkata, berbicara kepada saya, yang kemudian mendatangkan damai dan ketenangan di dalam kehidupan saya. Saudara, tetapi ada satu bentuk ujian kesabaran yang harus saya lalui, yaitu saya harus sabar menunggu hasil laboratorium, hasil tes swab, saudara. Ya, yang disitulah yang akan menentukan status saya. Ya, saudara, dan cukup lama saya menunggu. Swab pertama tanggal 27 Maret, saudara. Tapi karena kemudian sampelnya ini harus dikirim ke Jakarta, di Manado belum ada alat untuk menguji swab, harus dikirim ke Jakarta. Sementara di Jakarta antri ribuan orang, saudara, harus dites. Sehingga begitu lama menunggu. Nanti pada tanggal 9 tes pertama saya, saudara, datang. Dan ternyata hasilnya positif. Tapi saya belum tahu pada waktu itu, ya, karena dokter belum memberitahu. Kemudian tes yang kedua pada tanggal 11 April datang hasilnya, ternyata juga positif, ya. Dan pada tanggal 11 itulah saya diberitahu secara resmi sama dokter, Pak Pendeta sudah tahu ya hasilnya, Bapak positif, ya. Dokter, ya, terima kasih, ya. Yang luar biasa, saudara, ketika saya mendengar bahwa saya positif, hati saya tetap damai, hati saya tetap tenang. Kenapa? Karena di hari-hari itu kesehatan tubuh saya sudah pulih. Saya hanya menanti saja hasil dari swab. Saya merasakan tubuh saya sudah dipulihkan oleh Tuhan, sudah disembuhkan oleh Tuhan. Pada hari yang ke-7, Tuhan sudah memulihkan saya, Tuhan sudah menyembuhkan dengan mujizatnya yang begitu luar biasa. Tapi karena harus menunggu hasil swab, harus 2 kali negatif, saudara, maka saya harus tetap tinggal di dalam ruangan isolasi. Dan saya harus sabar, di situ saya diuji kesabaran saya. Kok lama sekali ya? Saya pikir 14 hari selesai di rumah sakit kemudian pulang. Ternyata tidak, ya. Nah, saudara, pada akhirnya sambil saya menunggu di dalam ruangan tempat saya diisolasi, ada satu pasien, saudara, yang dimasukkan, jadi di kamar akhirnya berdua. Nah, pasien ini juga positif, dan keadaannya ketika dia masuk itu
boleh dikatakan lebih parah dari saya. Dia muntah-muntah terus, saudara. Ya, badannya menolak obat sampai sekujur tubuhnya merah, saudara. Dia gatal luar biasa. Dan dia selalu muntah-muntah. Dan dia nggak bisa makan. Ya, sering keluarganya telepon tengah malam, saya dengar dia menangis. Dalam hati saya, Tuhan tolong dia. Ya, saya doakan dia. Ya. Dan apa yang terjadi, saudara, pada waktu ibadah Jumat Agung, saya ajak dia, yuk ikut ibadah ya bersama dengan saya. Kebetulan ini ada rekaman saya yang khotbah. Ya, di ibadah Jumat Agung nanti ada perjamuan suci. Kalau kamu mau, saya kasih perjamuan suci. Oh, baik Pak Pendeta. Akhirnya kami beribadah berdua lewat HP. Dan puji Tuhan, setelah ibadah selesai perjamuan suci, saya berikan dia perjamuan suci, saudara. Dan kemudian kita ikuti arahan di dalam ibadah online itu, dan kita makan tubuh Tuhan Yesus dan minum darah dari Tuhan Yesus. Setelah itu kemudian saya doakan pasien ini. Dan puji Tuhan, setelah itu saudara, ya kami beristirahat lagi. Nah, tiba-tiba saya dipindahkan, saudara, oleh tim medis ke ruang yang lain. Dan puji Tuhan dapat ruang ber-AC. Di sana saya ya semacam ruang recovery, karena saya sudah dipulihkan kesehatan saya. Sementara pasien yang satu ruangan dengan saya tinggalkan di situ. Tapi selalu saya kasih kekuatan. Saya terus doa. Setiap hari saya doakan dia, saudara. Setiap hari kalau dia lemah, saya berikan firman Tuhan. Saya katakan, Billy, namanya Billy, saudara. Ya, percaya. Tuhan sudah sembuhkan saya. Tuhan juga sembuhkan kamu. Dan puji Tuhan, ketika saya pindah di ruang recovery, ya, kemudian saya baku WA dengan pasien ini. Dan saya kaget, saudara, karena dia berkata begini, Pak Pendeta, saya sudah sembuh. Saya juga terheran-heran. Kok saya bisa sembuh, katanya. Ya. Dan kemudian dia katakan lagi, saya bersyukur sama Tuhan karena satu kamar dengan Bapak Pendeta. Waktu saya lemah, Bapak Pendeta kuatkan saya. Dan saudara, saya katakan terus percaya, Billy, sama Tuhan. Percaya bahwa kuasa Tuhan akan terus bekerja dalam hidupmu dan akan memulihkan hidupmu secara total. Dan ajaibnya, saudara, ya, pasien ini yang datangnya, saudara, saya lebih dulu, saya lebih lama daripada dia. Dan dia kelihatannya jauh lebih parah daripada saya. Saya nggak sampai muntah-muntah, ya. Tetapi dia sampai muntah-muntah dan batuknya nggak pernah berhenti, saudara. Tapi luar biasa. Ketika saya masih berada di ruang recovery, dia beritahu saya, Pak Pendeta, saya sudah pulang. Wow, ya, saudara, pasien yang saya doakan sudah pulang duluan. Sementara saya yang mendoakan masih tak tinggal di dalam. Saudara, saya masih harus melewati ujian kesabaran. Saya tahu Tuhan sudah memberikan saya harta, yaitu harta kesabaran. Nah, saudara, saya kata, Tuhan terima kasih Engkau sudah menyembuhkan Billy, dan dia sudah pulang ke rumahnya. Dan saya percaya, saya juga nggak lama lagi akan tinggalkan ruang isolasi ini. Saudara, di situ saya menyadari, ternyata Tuhan izinkan saya masuk, ya saudara, dirawat di ruang isolasi itu. Selain saya untuk proses penyembuhan tubuh saya, juga ternyata ada maksud Tuhan untuk hidup saya ini. Dalam kondisi saya juga belum pulih total, tetapi saya bisa mendoakan pasien-pasien yang lain. Ada 2 pasien yang setelah saya doakan, kedua-duanya pulang lebih dulu daripada saya yang mendoakan. Ya, apa saya kecewa? Tidak. Ya, saya sadar Tuhan masih belum selesai berurusan dengan saya. Saya katakan terima kasih Tuhan, Engkau masih belum selesai berurusan dengan saya. Engkau lihat mungkin masih ada yang belum bersih di dalam tubuh saya, baik tubuh jasmani maupun tubuh rohani saya. Saudara, selama di isolasi itu saya selalu berdoa, Tuhan bersihkan hidup saya, bersihkan hidup saya, pikiran saya, hati saya, ya, roh saya, jiwa saya, bahkan tubuh saya bersihkan dari bakteri-bakteri, dari virus-virus. Disitulah Tuhan memberikan saya kekuatan sehingga saya bisa sabar menunggu, menanti waktunya Tuhan. Jadi aku tertindas itu baik supaya aku belajar ketetapan-ketetapanmu. Ya, ada harta yang tersedia kalau kita, saudara, masuk di dalam proses penindasan, pencobaan atau penderitaan. Dan harta yang pertama adalah kesabaran. Seperti Ayub, pada akhirnya Tuhan berkata dia itu orang yang sabar. Kenapa? Karena sudah melewati masa-masa sulit. Dan Tuhan juga melatih kesabaran saya selama 31 hari. Dan saya bersyukur sekarang saya bisa ada di pastori. Walaupun istri dan anak saya yang terpapar juga COVID-19, mereka sedang
diisolasi, dirawat, ya perawatan ringan di pavilion Rumah Sakit TNI Teling, Manado. Saya percaya sebagaimana Tuhan memulihkan saya, maka kuasa yang sama juga Tuhan akan pulihkan istri dan anak saya. Nah, saudara, kemudian yang kedua, harta yang kedua yang kita bisa dapatkan, yang kita bisa peroleh pada waktu kita berada di dalam penindasan, berada di dalam kesengsaraan, yaitu harta ketenangan, saudara. Yang pertama, kesabaran. Ya, yang kedua, ketenangan. Tenang di saat kekacauan sedang terjadi. Tetap tenang di saat penderitaan menghampiri. Tetap tenang ketika penyakit sedang kita derita. Tetap tenang, saudara, ketika segala sesuatu tidak berpihak kepada kita. Tetap tenang ketika semua kondisi, situasi, dan kondisi yang terjadi tidak mendukung kita. Jangan panik pada waktu menghadapi masalah. Tetap tenang, ya, supaya kita tetap bisa berpikir jernih. Ya. Nah, bagaimana caranya supaya bisa tenang? Mazmur 62 ayat 6 berkata, hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanya lah harapanku. Di ayat yang lain dikatakan, hanya dekat Allah saja aku tenang. Jadi saudara, untuk bisa tetap memiliki ketenangan di tengah-tengah situasi yang sulit, untuk tetap bisa memiliki ketenangan ketika kita sedang menderita, mengalami sakit penyakit, mengalami pencobaan, rahasianya adalah engkau harus dekat dengan Tuhan. Ya, minggu kemarin saya katakan, ada maksud Tuhan kenapa kita nggak bisa beribadah di gereja untuk saat-saat sekarang ini. Karena Tuhan sedang menarik Anda dan saya mendekat kepada Tuhan. Bukan dekat kepada gedung gereja, tapi dekat dengan pribadi Tuhan. Karena ketika kita dekat dengan pribadi Tuhan, ada ketenangan. Ketika hati kita melekat dengan hati Tuhan, ada ketentraman. Jadi usah hari-hari ini gak ada ketenangan. Mari, mendekatlah kepada Tuhan. Karena ketika engkau dekat dengan Tuhan, engkau akan mendapatkan ketenangan. Dan ketenangan itu harta yang tak ternilai, saudara. Ketenangan itu lebih mahal daripada emas dan perak. Untuk apa Anda punya harta banyak kalau hatimu gak tenang? Untuk apa Anda punya segala sesuatu kalau hatimu gak tenang? Harta yang banyak tidak bisa memproduksi ketenangan, tidak bisa memproduksi damai sejahtera, tidak bisa memproduksi ketentraman di dalam diri kita. Hanya dekat dengan Allah yang membuat saudara dan saya tenang. Ya, ada lagu mengatakan, hanya dekat Allah saja aku merasa tenang. Ya, hanya dekat Allah saja kita merasakan ketenangan dan ketentraman. Ya, yang kedua, kalau kita mau tetap memiliki ketenangan, saudara, Yesaya 32 ayat yang ke-17, di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera, dan akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya. Jadi yang pertama, kita mesti dekat dengan Tuhan supaya kita tenang. Yang kedua, saudara, hati kita harus penuh dengan firman, harus penuh dengan kebenaran. Ya, firman Allah. Ketika kita dalam penindasan, saudara, firman Allah itu ada di dalam hati kita. Kebenaran itu ada dalam hati kita. Maka walaupun kita di tengah-tengah perapian yang menyala-nyala, dapur pemurnian, hati kita tetap tenang. Seperti Sadrak, Mesak, dan Abednego. Ketika dimasukkan di dalam perapian yang menyala-nyala, kita berkata berjalan-jalan. Kata berjalan-jalan ini mengindikasikan mereka nggak panik, saudara. Mereka tetap tenang. Bahkan ya, bukan hanya mereka bertiga, ada satu ya yang menemani mereka, yang raja katakan mukanya seperti anak dewa. Itulah Tuhan yang menyertai mereka. Ya, di tengah dapur pemurnian Tuhan menyertai mereka sehingga mereka tetap tenang. Itulah yang saya alami ketika Tuhan izinkan saya berada dalam dapur pemurnian ruang isolasi RSUP Dr. Kando Manado. Ya, di saat saya sulit untuk tenang, di saat saya sulit untuk, saudara, merasa damai, kan hati saya waktu itu penuh dengan ketakutan dan kecemasan. Tapi ketika saya semakin mendekat dengan Tuhan, saya katakan, Tuhan, satu saja yang aku minta, berikan aku damai, berikan aku ketenangan. Dan luar biasa, saudara. Ya, Tuhan memberikan saya damai, Tuhan memberikan saya
ketenangan. Ya, kenapa? Hari-hari setiap saat ketika pikiran saya kacau, ketika saya ketakutan, saya buka Alkitab, saudara. Saya baca Alkitab. Ya, ada ayat-ayat yang menguatkan saya. Saya baca ulang. Mazmur 107 salah satunya. Di sana dikatakan, berseru-serulah mereka kepada Tuhan. Ketika mereka sudah muak terhadap makanan dan sudah dekat dengan pintu, dengan kubur itu. Kemudian berseru-serulah kepada Tuhan dan dilepaskannya mereka dari kecemasan. Puji Tuhan. Saya baca ayat itu, saudara. Dan luar biasa, saya dilepaskan dari kecemasan, saya dilepaskan dari ketakutan. Ya, yang itu sangat berbahaya kalau saya terus takut, saya terus cemas dalam kondisi tubuh saya, kesehatan saya yang sedang drop seperti itu. Kalau iman saya juga drop, imun saya juga drop, maka virus itu bisa leluasa, saudara, untuk semakin menggerogoti tubuh saya. Tapi saya bersyukur karena justru kebenaran firman Allah yang saya baca, ya saya cari ayat-ayat firman Tuhan di mana Roh Kudus ingatkan saya buka, saya baca. Ketika saya cemas, ketika saya gelisah, saya buka lagi, saudara, sambil saya putar instrumen atau lagu-lagu rohani, saya baca Alkitab dengan suara keras. Saya baca. Dan kebenaran itulah sudah kemudian melahirkan damai sejahtera dalam hidup saya. Firman Allah itu kemudian melahirkan ketenangan dan ketentraman di dalam hati saya. Jadi kalau hari-hari ini saudara nggak tenang, kalau hari-hari ini saudara cemas, saudara takut karena situasi yang sedang terjadi, dengarkan baik-baik. Mendekat dengan Tuhan, yang kedua, penuhi hatimu dengan firman Allah. Baca setiap saat firman Allah. Ketika engkau gelisah, ketika engkau cemas, baca firman Allah. Buka Alkitab saudara. Di sanalah saudara akan mendapatkan kekuatan. Di sanalah saudara akan mendapatkan damai. Di sanalah saudara akan mendapatkan ketenangan dan ketentraman di dalam batin. Itu penting sekali, saudara. Ya, nah, pada waktu dokter, saudara memberitahu pada tanggal 11 April bahwa saya positif. Ya, sebelum-sebelumnya saya takut, saudara. Wah, bagaimana kalau saya positif? Ya, bagaimana anak istri dan anak saya? Wah, saya takut. Tapi setelah Tuhan lepaskan saya dari kecemasan, saya sudah siap. Saya katakan begini, Tuhan, apapun hasilnya, saya siap. Ya, mau berapa lama saya di rumah sakit ini, asalkan bersama-sama dengan Tuhan, nggak masalah bagi saya. Saya tidak mau pulang, tapi kondisi saya belum bersih, jasmani dan rohani. Saya minta sama Tuhan, bersihkan saya di rumah sakit ini, jasmani dan rohani saya. Ya, jangan sampai saya pulang masih ada bakteri, masih ada virus-virus, nanti bisa saya tularkan kepada keluarga saya. Ya, saya katakan bersihkan saya, Tuhan. Ya, berapa lama pun saya harus tinggal di sini. Padahal sebelumnya, saudara, ya saya pikir 14 hari saja itu sudah cukup lama. Ya, ternyata bukan 14 hari. Ya, 2 kali lipatnya, saudara. Bahkan lebih dari itu, 31 hari. Ya, tapi karena saya sudah siap, berapapun, ya berapa lama pun saya di rumah sakit ini, Tuhan, yang penting bersama-sama dengan Tuhan. Dan betul, saudara, ketika dokter memberitahu bahwa saya positif pada tanggal 11 April itu, hati saya tetap tenang. Saya tidak panik, saya tidak kaget, ya, saya tidak gelisah, ya, karena saya percaya swab yang berikutnya saya pasti negatif, ya, dan karena saya merasakan bahwa tubuh saya sudah sembuh, tubuh saya sudah pulih, ya, walaupun nanti pada tanggal 23 April saya diberitahu hasil swabnya secara lengkap oleh kepala perawat yang ada di ruang isolasi, ya. Swab yang pertama, saudara, itu pada tanggal 9 April, ya, itu hasilnya positif. Kemudian swab yang kedua pada tanggal 11 April, ya, itu hasilnya juga positif. Jadi 2 kali positif, saudara. Nah, swab yang ketiga pada tanggal 14 April itu negatif. Waktu saya di WA sama kepala perawat, hasil dari ini, Tuhan terima kasih. Meskipun saya pernah 2 kali positif, tapi hasil yang ketiga pada tanggal 14 saya hasil itu datang, tapi tanggal 23 baru saya bisa tahu semuanya bahwa saya 2 kali positif. Kemudian pada tanggal 14, saudara, saya sudah negatif. Jadi pada waktu saya dapat hasil negatif, saudara, tentu saja saya sangat-sangat bersukacita. Saya sangat bersyukur, Tuhan terima kasih, saya sudah negatif. Tinggal tunggu 1 kali lagi, ya. Kalau 1 kali lagi juga negatif, maka saya akan segera tinggalkan ruang isolasi ini, ya, dan saya bisa pulang ke rumah dan saya bisa bertemu dengan istri dan
anak saya dan juga anak-anak di pastori. Ya, nah, saudara, itu siang hari saya mendapatkan kabar, kira-kira mungkin pas jam makan siang. Tapi kemudian sekitar hampir jam 2 dari dinas kesehatan telepon saya. Ya, setelah saya mendapatkan kabar baik dari dokter, sekarang dapatkan kabar dari dinas kesehatan yang memberitahu saya, Pak Pendeta, saya mau sampaikan kepada Bapak, ya, saya tidak telepon ke Ibu, tapi nanti tolong Bapak yang sampaikan ke Ibu ya. Ibu dan adik Billy hasil swabnya terpapar positif. Jadi sesuai dengan aturan mereka akan kami jemput untuk kami bawa ke rumah sakit. Saudara, ketika saya mendengar itu memang sempat kaget. Ya Tuhan, saya sudah negatif, sekarang anak dan istri saya yang positif. Kemudian saya coba negosiasi, saudara. Ya, karena saya tahu kalau diisolasi seperti saya tidak mudah. Ya, kalau iman tidak kuat, saudara, roh intimidasi begitu kuat menyerang. Orang bisa, imunitas tubuhnya bisa turun dan itu berbahaya. Kemudian saya katakan, boleh nggak mereka isolasi di rumah? Ya, toh selama ini mereka sudah nggak kemana-mana, isolasi di rumah, selalu ada di kamar. Ya, biar nanti mereka minum vitamin dan sebagainya. Tapi dari dinas kesehatan berkata, maaf Pak Pendeta, kami hanya menjalankan tugas. Ya, kami harus menjemput istri dan anak Bapak maksimal jam 5 sore ini. Ya, oke, kalau memang begitu. Cuma saya minta tolong jangan diisolasi di tempat saya ya. Ya, kalau boleh di rumah sakit yang lain. Siapa Pendeta katanya? Ya, istri dan anak Bapak kami akan bawa di rumah sakit Teling dan kita akan masukkan di pavilion. Dan kemudian saya minta lagi satu, saudara. Ya, tolong ya mereka satu kamar ya, supaya saya juga tenang di sini. Istri saya juga ada teman, ada anaknya yang mereka setiap hari bisa saling menguatkan. Ya, bisa doa sama-sama. Siapa Pendeta? Ya, saya jamin. Ya, saya akan aturkan supaya di pavilion mereka hanya berdua saja, satu kamar, supaya di sana bisa ditangani oleh dokter, tim dokter dengan baik. Ya, walaupun hanya perawatan ringan karena mereka tidak ada gejala. Ya, tidak ada batuk, tidak ada demam, tidak ada sakit yang lain. Saudara, ya, tidak ada sesak, bahkan suhu tubuh mereka selalu 36. Tidak pernah melebihi dari itu. Ya, selalu di bawah 37. Jadi mereka tanpa gejala. Jadi saya pikir kalau mereka dirawat bersama di satu ruangan, saya bersyukur. Oke, terima kasih banyak ya. Saya akan segera telepon istri saya. Saudara, dan hari itu luar biasa. Hati saya tetap tenang. Ketika mendapatkan kabar baik, saya bersukacita. Kemudian mendapatkan kabar buruk bahwa istri dan anak saya juga positif, yang harus juga diisolasi. Itu artinya minimal 14 hari. Dan kalau saya pulang, saya nggak akan ketemu mereka. Ya, tapi saudara, hari itu hati saya tetap tenang. Dan saya tahu ini harta yang Tuhan berikan kepada saya. Ketenangan, ya, ketika mendengarkan kabar buruk. Ketenangan, ya, ketentraman dalam hati. Akhirnya saya berdoa, ya, Tuhan, saya akan hubungi istri saya. Berikan dia hati yang tenang, berikan dia hati yang damai, supaya dia bisa mengikuti protap ini dan bersedia untuk bersama-sama dengan anak saya pergi ke rumah sakit. Setelah saya amin, segera saya telepon istri saya dan saya katakan, Ma, ya, nggak usah kaget. Ya, hasilnya Mama dan Billy positif. Jadi hari ini jam 5 sore maksimal Mama dengan Billy akan dijemput oleh tim medis dan akan dibawa ke rumah sakit Teling. Ya, dan istri saya sempat kaget, ya, dan wajahnya kelihatan sedikit panik. Dan apa-apa, ya, Mama hanya terpapar, tidak terinfeksi seperti saya, sehingga perawatannya berbeda. Nanti Mama satu kamar di pavilion yang bagus, ya, ruangannya, ya, bisa berdoa sama-sama. Ya, Mama siapkan saja pakaian, semua keperluan selama di rumah sakit. Ya, kemudian kasih tahu juga Billy, dan saya bersyukur, ya, istri dan anak saya tetap tenang, ya. Bahkan dia ngomong sama saya, nggak apa-apa, saya tetap semangat kok. Ya, saya bersyukur Tuhan memberikan mereka hati yang tenang, saudara. Sampai kemudian saya minta lagi kepada tim dari Dinkes yang akan datang, tolong ya, kalau menjemput nanti tim medisnya nggak usah turun, sebab kalau turun mereka pakai baju kayak astronot itu, saudara, nanti bikin heboh. Ya, di sekitar Alfamart situ, di sekitar Pal 2, ketika mereka lihat ada 2 astronot turun masuk ke pastori, wah, pasti akan heboh. Jadi tolong nggak usah turun, nanti biar istri dan anak saya yang langsung masuk ke dalam mobil. Dan puji Tuhan, saudara, singkat ceritanya mereka masuk mobil dan dibawa ke rumah sakit. Ya,
Dan saya terus berusaha fokus, walaupun setelah istri saya ke rumah sakit dengan anak saya, kemudian saya video call, saya dapati kamarnya cukup bagus, ya, juga ada pendinginnya, ada AC-nya, semuanya lengkap fasilitasnya, sangat berbeda jauh dengan tempat di mana saya diisolasi karena memang dalam kondisi cukup berat, saudara. Dan puji Tuhan semuanya bisa saya lewati, meskipun hari-hari itu ya tentu ya sebagai seorang suami, sebagai seorang ayah, sempat pikiran saya juga terbelah, selalu ingat mereka. Saya berdoa setiap malam, kami video call, doa sama-sama, ya minta kemurahan dari Tuhan. Saya terus berusaha untuk fokus dengan kehendak Tuhan, fokus dengan rencana Tuhan. Saya katakan kepada diri saya begini, saya percaya pasti ada rencana Tuhan kalau sampai istri dan anak saya juga positif. Ya, saya tidak mau pikiran dan hati saya terbelah, bimbang, ya, takut. Ya, saya terus berusaha melawan roh keraguan itu sampai kemudian ketenangan itu perlahan kembali. Saudara, saya tenang, ya, bisa tenang lagi, tentram lagi. Ya, meskipun sempat hari itu tensi darah saya, saudara, yang biasanya hanya sekitar 130, yang kadang-kadang bahkan 120. Hari itu 166/100, saudara. Ya, tapi saya bersyukur Tuhan tolong saya sehingga saya masih bisa diberikan damai, diberikan ketenangan, dan diberikan ketentraman. Ya, saya sadar ada ayat Alkitab berkata, sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Jadi kalau saya terus bimbang, saya ragu, saya nggak akan ada ketenangan. Jadi saya tetap fokus kepada rencana Tuhan. Saya tetap percaya kepada janji Tuhan. Saya tetap percaya kalau saya sudah ada negatif pertama, maka suatu saat nanti ketika istri dan anak saya diswab di rumah sakit, pasti hasilnya juga akan negatif. Ya, nah, saya sadar, saudara, kalau saya bimbang, saya akan kehilangan ketenangan. Ya, dan kalau saya tidak tenang, itu bisa membuat imun saya drop lagi, dan kalau nanti diperiksa, ya bisa jadi karena ada orang sudah negatif, positif lagi, saudara. Ya, karena mungkin tidak menjaga imunnya, sehingga virus itu bisa bekerja lagi dalam tubuhnya. Jadi saya hanya berdoa, Tuhan berikan saya terus hati yang damai dan tenang dalam hati dan pikiran saya, begitu pula dengan istri dan anak saya. Ya. Nah, saudara, di dalam 1 Petrus pasal 4 ayat yang ke-7 berkata begini, kesudahan segala sesuatu sudah dekat, karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Jadi ketenangan itu penting. Makanya ketenangan itu harta, saudara. Ya, kita boleh ada di dapur pemurnian, tapi kalau hati tetap tenang, kita masih bisa berpikir dengan jernih. Kalau hati tenang, kita masih bisa berdoa. Coba bayangkan, saudara, kalau pikiran kacau, nggak ada ketenangan, pasti Anda nggak akan bisa berdoa. Ya, kalau pikiran saya kacau, pasti saya nggak bisa berdoa. Makanya dikatakan kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Jadi selalu saya minta Tuhan kuasai, ya, supaya saya bisa menguasai diri. Saya minta firman dan Roh Kudus menguasai hati dan pikiran saya. Ketika firman dan Roh Kudus menguasai hati dan pikiran saya bisa mengendalikan diri saya. Saya bisa menguasai diri saya, sehingga saya bisa tenang. Di tengah-tengah, saudara, kesukaran itu, saya tetap bisa tenang walaupun sedang berada di dalam dapur pemurnian. Sehingga tetap saya bisa berdoa, saya bisa menyembah Tuhan, dan di sana saya mendapatkan kekuatan rohani dari Tuhan. Ya, jadi Tuhan melatih saya untuk tetap tenang di tengah kecemasan, tetap percaya di tengah-tengah ketidakpastian, menunggu, menanti. Saudara, saya teringat pada waktu juga Daniel, kalau tadi Sadrak, Mesak dan Abednego, pada waktu Daniel di Goa Singa, dia tetap tenang. Justru raja, saudara, yang ada di istana, yang tinggal di istana, yang nggak punya ketenangan, nggak bisa tidur malah. Daniel nggak tenang, dikelilingi singa, tenang. Raja dikelilingi pengawal di istana, nggak tenang, saudara. Ya, bahkan nggak bisa tidur. Di dalam Daniel pasal 6 ayat yang ke-19 berkata begini, lalu pergilah raja ke istananya dan berpuasalah ia semalam-malaman itu.
Ia tidak menyuruh datang penghibur-penghibur. Dan ia tidak dapat tidur. Ya, mungkin ada di antara saudara yang gak bisa tidur, yang susah tidur. Saudara, memang waktu saya awal-awal di rumah sakit ya memang gak bisa tidur, saudara. Selain menahan rasa sakit, untuk bernafas, kalau saya tarik nafas nyeri luar biasa di dada saya. Kalau saya tarik nafas saya, saudara, panas tuh keluar dari dalam perut dan naik ke dada saya. Begitu nyeri, begitu sakit, sehingga ya saya takut untuk bernafas. Tapi persoalannya kalau saya nggak bernafas, ya mati. Saya harus bernafas, tapi saya bernafas pelan. Saya tarik sedikit sampai menahan sakit, kemudian saya lepaskan lagi. Saya nggak berani bernafas panjang karena begitu sakitnya. Itu yang buat saya susah tidur. Ya, nah ketika saya minta Tuhan, saya mau tidur supaya imunitas tubuh saya baik. Sebab kalau kurang tidur, imunnya bisa drop. Ya, kemudian saya makan juga kurang. Apalagi kemudian iman saya drop, wah bahaya sekali sudah. Ya, belum lagi sementara enak-enak tidur, baru mungkin sejam tidur, tiba-tiba dengan bunyi ambulan, pasien baru datang, bangun lagi, saudara. Ya, atau tiba-tiba agak sedikit ribut, mungkin sudah ada yang meninggal. Saya intip, saya lihat, oh ya betul. Sudah itu yang membuat saya nggak bisa tidur. Ya, tapi saya bersyukur setelah saya mengalami pemulihan dari Tuhan. Tuhan berikan saya hati yang tenang. Saya bisa tidur nyenyak, saudara. Ya, di ruang recovery itu saya bisa tidur. Memang jam 12 harus bangun, diperiksa. Setelah itu tidur. Pagi jam 5 saya bangun, saya langsung duduk menyembah Tuhan. Saya putar lagu-lagu, saya mulai berkomunikasi dengan Tuhan. Ya, dan disitulah saya mendapatkan ketenangan dan ketentraman dari Tuhan. Jadi sekali lagi saudara, ketenangan ini harta. Untuk apa Anda punya segala sesuatu kalau hatimu tidak tenang? Ya, makanya dekat dengan Tuhan, engkau akan tenang. Penuhi hati dan pikiran saudara dengan firman Allah, maka ketenangan dan ketentraman bahkan damai sejahtera akan saudara miliki. Kemudian harta yang selanjutnya, saudara, yaitu harta iman. Ya, iman. Di tengah-tengah penindasan, disitulah iman kita dilatih oleh Tuhan. Di tengah-tengah kesukaran yang saya hadapi, penderitaan yang saya hadapi, 31 hari itu Tuhan melatih iman saya, saudara. Pada akhirnya saya bisa memiliki harta yang tak ternilai. Itulah iman. Saya boleh kehilangan kesehatan, saya boleh kehilangan income, saya boleh kehilangan harta duniawi ini, saya boleh kehilangan segala sesuatu. Ingat, saya nggak boleh kehilangan harta ini. Itulah iman. Iman ini kita dapatkan lewat firman Allah, tapi bertambah dan bertumbuh harta iman ini melalui penindasan, melalui penderitaan, melalui kesukaran. Kesukaran apa yang sudah hadapi hari ini? Ya, sekarang begitu banyak orang yang menderita. Tapi percayalah, justru lewat penderitaan yang sedang kita hadapi, masa-masa sukar, masa-masa sulit yang kita hadapi saat ini, itu akan membuat kita memiliki harta iman yang terus bertambah di dalam hidup kita. Kita tetap percaya di saat tidak ada alasan untuk kita bisa mempercayai. Itu adalah harta. Saudara, kalau kita belajar dari kehidupan bapak orang percaya, bapak orang beriman, itulah Abraham. Abraham sesungguhnya sudah kehilangan alasan untuk percaya kepada Tuhan. Kenapa? Kondisinya tidak memungkinkan dia mempercayai Tuhan. Kenapa? Satu, dia sudah sangat tua. Istrinya juga tua, sudah mandul, tua lagi. Ya. Dan secara manusia tidak mungkin. Ya, itu sesuatu yang impossible. Ya, yang tidak mungkin. Abraham tidak punya alasan untuk mempercayai Tuhan kalau berkaitan dengan kondisinya. Tapi luar biasa, iman yang dimiliki oleh Abraham, dia memang sudah tidak punya tubuh yang bugar lagi seperti waktu masih muda. Istrinya pun juga sudah tua, tetapi imannya tetap bugar, saudara. Imannya tetap kuat. Tubuhnya mungkin sudah lemah, tapi imannya tidak pernah lemah. Dan itu harta yang dia miliki, harta surgawi, imannya kepada Tuhan. Ya, sehingga Yakobus pasal 2:23 berkata begini,
Dengan jalan demikian genaplah nas yang mengatakan, lalu percayalah Abraham kepada Allah, maka Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Karena itu Abraham disebut sahabat Allah. Abraham tetap percaya kepada Allah, meskipun tidak ada alasan lagi untuk dia mempercayai bahwa dia bisa punya anak. Hasil akhirnya bagaimana? Sekali lagi, sikap Abraham menghadapi situasi dan kondisi itu menentukan hasil akhirnya. Dan Abraham tetap percaya kepada janji Tuhan. Kalau Anda dan saya tetap percaya kepada janji Tuhan di tengah-tengah situasi sulit gara-gara pandemi COVID-19 ini, percayalah, tidak lama lagi kita akan segera keluar dari masa sulit ini. Masa sulit ini hanya sementara, tidak lama. Ya, tetap jaga iman, saudara. Jangan kau kehilangan iman. Iman ini harta. Anda boleh kehilangan yang lain, asal jangan kehilangan iman, saudara. Inilah harta yang Tuhan berikan kepada saudara dan saya. Saudara, inilah 3 hal penting, 3 harta yang kita bisa peroleh ketika kita sedang mengalami penindasan. Sekali lagi, bahwa aku tertindas itu baik bagiku, supaya aku belajar ketetapan-ketetapan. Jadi melalui penindasan, melalui penderitaan, melalui salib, melalui jalan Via Dolorosa, jalan yang berbatu-batu, jalan yang sulit, melalui sakit penyakit, melalui usaha yang semakin berat, ya saudara, atau melalui masalah apapun yang sedang kita hadapi, Tuhan sedang mengajar kita, Tuhan sedang memberikan kepada kita harta yang tersembunyi. Yang pertama, harta yang tersembunyi itu adalah kesabaran. Melalui penderitaan yang kita alami, kita diberikan kesabaran. Yang kedua, saudara, melalui penderitaan itu Tuhan berikan harta yang selanjutnya, yaitu ketenangan. Di tengah-tengah situasi yang berat ini, kita tetap diberikan ketenangan. Kita tetap diberikan damai, sukacita, ketentraman, saudara, oleh Tuhan. Dan harta yang ketiga yang Tuhan berikan kepada kita, yaitu harta iman, yang jauh nilainya lebih mahal daripada emas, perak, kekayaan yang saudara miliki. Jaga 3 macam harta yang Tuhan berikan kepada kita. Ini harta yang tersembunyi melalui penindasan. Jadi di balik penindasan, di balik penderitaan, di balik kesulitan itu, saudara, ada harta yang tersembunyi di dalamnya, yaitu kesabaran, ketenangan, dan iman. Dengan 3 hal ini, saudara, kita akan bisa melewati masa-masa yang sulit. Sebentar lagi kita akan menerima perjamuan suci di awal bulan ini. Persiapkan roti dan anggur di samping saudara. Nanti setelah kita berdoa, kita akan menerima tubuh dan darah Tuhan Yesus. Imani bukan roti biasa, bukan anggur biasa, tapi sungguh-sungguh itu tubuh dan darah dari Tuhan Yesus yang akan menyatu dengan tubuh dan darah kita. Nah, masuk dalam proses kematian, dan setelah itu kita mengalami kuasa kebangkitannya. Tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, firman-Mu sudah disampaikan, dan apa yang sudah disampaikan tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Kami bersyukur kalau Kau izinkan kami melewati masa-masa sulit ini. Kami bersyukur kalau Kau izinkan kami melewati penindasan demi penindasan, pencobaan demi pencobaan. Karena di sana kami bisa belajar hukum-hukum-Mu. Karena di sana kami bisa belajar ketetapan-Mu. Dan di sana kami bisa belajar firman-Mu, Tuhan. Bahkan kami bisa menemukan harta yang tersembunyi di balik penindasan dan pencobaan yang kami alami. Di sana kami menemukan kesabaran. Di sana kami menemukan ketenangan. Bahkan harta iman kami semakin bertambah dan bertumbuh. Terima kasih Bapak. Bapak berdoa, kalau ada di antara jemaat-Mu, umat-Mu yang sedang menghadapi masa-masa sulit, Tuhan, baik mungkin masalah keuangan mereka, kesehatan mereka, Tuhan, masalah pekerjaan mereka, apapun yang sedang mereka hadapi, Bapak berdoa, kiranya Tuhan tolong mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, jamah mereka. Berikan kekuatan Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Sehingga mereka yang lemah dikuatkan, mereka yang sakit disembuhkan. Mujizat-Mu nyata sampai detik ini. Sebagaimana kuasa mujizat bekerja dalam kehidupan hamba-Mu, maka kuasa yang sama juga bekerja dalam kehidupan setiap umat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak, kami juga sepakat bersama dengan jemaat-Mu berdoa untuk istri dan anak kami Billy yang Tuhan berada di ruang isolasi. Kami percaya
kuasa-Mu sudah bekerja dalam hidup mereka. Mujizat-Mu sudah bekerja dalam hidup mereka. Dan mereka akan segera keluar dari rumah sakit. Sehingga mereka boleh mendapatkan kesembuhan secara total. Sehingga 2 kali hasil swab mereka akan negatif. Boleh kembali bersama-sama dengan hamba-Mu dan boleh melayani bersama-sama. Terima kasih Bapak. Ini doa kami dan ucapan syukur kami. Jika sebentar lagi kami akan menerima tubuh dan darah melalui perjamuan suci, kami percaya kami akan menerima dengan penuh iman dan penuh sukacita. Tubuh dan darah akan menyatu dengan tubuh dan darah kami. Sehingga manusia lama kami dimatikan. Dan kami boleh memperoleh kuasa kebangkitan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kuasa salib-Mu yang mengubahkan, menyelamatkanku dari petaka. Kuasa darah-Mu yang membebaskan ku dari hukuman kekal. Mari saudara, sekarang kita akan menerima tubuh dan darah Tuhan Yesus. Pegang roti yang merupakan tubuh Tuhan Yesus dengan tangan kanan kita, dan anggur yang merupakan darah dari Tuhan Yesus ini dengan tangan kiri kita. Mari persiapkan hati kita untuk menerima tubuh dan darahnya. Mari kita yakini ketika tubuhnya menyatu dengan tubuh kita, maka manusia lama kita akan dimatikan dan kita bisa hidup dalam kebenaran. Ketika darahnya menyatu dengan darah kita, maka kehidupan yang sesungguhnya kita miliki. Kuasa kebangkitannya ada di dalam setiap kehidupan kita. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur firman-Mu kami sudah terima.
Dan siang hari ini di tangan kami ada tubuh dan darah dari Tuhan Yesus. Ini bukan roti dan anggur biasa, tetapi ini merupakan tubuh dan darah-Mu. Berkati roti dan anggur yang ada di tangan kami, yang ada di tangan hamba-Mu, dan juga yang ada di tangan umat-Mu yang saat ini mereka sedang beribadah di rumah mereka masing-masing. Tuhan, berkati roti dan anggur ini, sehingga ketika kami makan dan minum, bukan hanya makan dan minum roti dan anggur biasa, tapi sungguh-sungguh sebagai tubuh dan darah dari Tuhan Yesus. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan-pencobaan yang biasa, yang tidak melebihi kekuatan manusia. Kita punya Tuhan yang setia. Dia tidak akan membiarkan kita dicobai melampaui kekuatan kita. Bahkan ketika kita masuk dalam pencobaan itu, ketika kita masuk ke dapur pemurnian itu, Tuhan memampukan kita untuk memikulnya, menghadapinya. Bahkan Dia menyediakan jalan keluar. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, jauhilah penyembahan berhala. Aku berbicara kepadamu sebagai orang-orang yang bijaksana. Pertimbangkanlah sendiri apa yang aku katakan. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Saudara percaya ini tubuh Tuhan Yesus? Mari kita makan dengan iman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Tubuh-Mu sudah menyatu dengan tubuh kami. Tubuh kami yang penuh dengan cacat celah. Tubuh kami yang penuh dengan kelemahan. Bahkan tubuh kami mungkin yang penuh dengan Tuhan Yesus sakit penyakit. Kami percaya tubuh-Mu yang sempurna sudah menyatu dengan tubuh kami. Dan Engkau sedang menyempurnakan tubuh kami sampai suatu saat nanti kami memiliki tubuh kemuliaan. Mari angkat cawan yang berisi darah Tuhan Yesus ini. Inilah darah perjanjian itu. Dengan darah inilah kita ditebus, kita diampuni, kita dibebaskan, kita disucikan, kita dibenarkan oleh Tuhan. Dengarkanlah firman Allah. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Engkau percaya ini darah Tuhan Yesus yang sudah membebaskan kita, mengampuni kita, menyucikan kita? Minumlah dengan iman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami bersyukur hari ini tubuh dan darah-Mu sudah menyatu dengan tubuh dan darah kami. Kami percaya kuasa kebangkitan-Mu sedang bekerja dalam hidup kami. Kami percaya masa-masa sulit yang kami hadapi hari-hari ini tidak akan lama. Sebagaimana Tuhan bangkit pada hari yang ketiga, maka kami juga akan mengalami kuasa kebangkitan yang sama. Tuhan, kami akan bisa melewati masa-masa sulit bersama dengan Tuhan. Kami keluar bukan sebagai pecundang, tapi kami keluar sebagai pemenang. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami terus menyerahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu, roh, jiwa, dan tubuh kami dalam tangan-Mu. Biarlah kuasa firman, kuasa Roh Kudus, dan kuasa tubuh dan darah-Mu pada hari ini menguatkan kami, mendewasakan kami, membangkitkan roh kami, untuk kami boleh menghadapi, melewati Tuhan hari-hari ke depan bersama dengan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kalau ada jemaat-Mu yang sakit, kami percaya sudah disembuhkan, yang lemah sudah dikuatkan, yang terikat sudah dibebaskan oleh Tuhan. Terima kasih Bapa. Ini doa kami, ini ucapan syukur kami. Kami peralaskan doa dan ucapan syukur kami dalam satu nama yang ajaib, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kalau ada di antara umat-Mu yang akan memberikan korban persembahan, Tuhan, baik yang mereka kumpulkan di rumah mereka masing-masing, ataupun yang mereka akan kirimkan Tuhan Yesus melalui transfer rekening, Tuhan, baik persembahan persepuluhan, persembahan operasional, pelayanan, Tuhan, kiranya Tuhan buka tingkap-tingkap di langit dan curahkan berkat-Mu dengan limpah, sehingga tidak ada jemaat yang berkekurangan. Semuanya akan diberkati dan menjadi berkat. Terima kasih Bapa. Ini doa kami, ini ucapan syukur kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari saudara, saya undang kita semuanya untuk bangkit berdiri. Walaupun sudah di rumah saudara, mari bangkit berdiri. Ya, kita sama-sama saudara bersyukur, berterima kasih. Ya, saudara, kepada Tuhan kita boleh mengikuti ibadah online pada hari ini. Dan kita boleh merasakan kuasa Tuhan. Kita boleh merasakan kuasa firman dan Roh Kudusnya. Kita boleh merasakan kuasa puji-pujian. Bahkan kita boleh merasakan kuasa tubuh dan darahnya. Terima kasih untuk persembahan saudara. Tuhan Yesus berkati, dan mari kita tundukkan kepala, pejamkan mata, dan kita akhiri ibadah pada hari ini. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus,
Kami bersyukur, kami berterima kasih Kau sudah memberkati ibadah ini dari awal. Pujian penyembahan kami sudah naikkan bila menyenangkan hatimu. Firman kami sudah dengarkan, bila terus meneguhkan, menguatkan, mendewasakan kami. Tubuh dan darah-Mu sudah kami terima, menyatu dengan tubuh dan darah kami, sehingga kuasa kebangkitan-Mu bekerja dalam setiap hidup kami. Persembahan yang kami berikan Tuhan, baik persembahan persepuluhan, persembahan misi, persembahan pembangunan, apapun Tuhan, Tuhan buka tingkap di langit dan curahkan berkat-Mu dengan limpah. Terima kasih. Ini menjadi doa kami dan ucapan syukur kami. Kami akan segera mengakhiri ibadah ini. Kiranya Tuhan berkati umat-Mu di rumah mereka masing-masing. Selama Tuhan masa-masa social distancing ini, biarlah mereka tetap stay at home, tetap tinggal di rumah. Dan Tuhan akan terus memberkati kehidupan mereka. Dalam nama Tuhan Yesus, jaga lindungi keluar masuk mereka. Jika mereka harus keluar rumah, Tuhan senantiasa jaga dan pelihara. Berkati negeri kami, bangsa kami, kota kami, untuk boleh mengendalikan penyebaran virus ini. Kami percaya tidak lama lagi akan segera berhenti. Badai ini akan segera berakhir, dan kami boleh melihat Tuhan, kuasa Tuhan dinyatakan. Tuhan, kami terus berdoa untuk pasien-pasien PDP di setiap rumah sakit yang diisolasi. Kiranya kuasa dan mujizat Tuhan bekerja dalam hidup mereka. Kami juga untuk para medis, tim medis, terus secara khusus mereka yang merawat Tuhan para PDP, lindungilah mereka. Mereka sudah mempertaruhkan hidup mereka untuk merawat para pasien. Tuhan, tolong mereka, berkati mereka, jagai mereka, lindungi mereka. Jangan ada yang terpapar dengan virus ini Tuhan. Engkau juga lindungi seluruh keluarga mereka di rumah mereka masing-masing. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih. Kiranya damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal memelihara hati dan pikiran kita dalam Kristus Yesus Tuhan. Terimalah segala berkat, anugerah dari Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus menyertai saudara semuanya mulai siang ini sampai selama-lamanya. Dan jadilah berkat dimanapun kau berada. Jadilah terang dimanapun kau berada. Jadilah garam dimanapun kau berada. Mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Sampai berjumpa lagi dalam ibadah selanjutnya. Shalom. Besar mulia kasih